Oke Cak, hari ini kita udah nyampe di tempat ini ya gudangnya murai batunya Pak Haji Jayen. Nah ini kita udah nyampe. Nah ini udah nyampe. Ini satu rumah ini buat murai ya semuanya. Oke kita langsung masuk aja. Ini isinya semuanya murai batu ya. Assalamualaikum. Nah itu Mas Slamet suaranya. Kita langsung masuk saja. Ini kelihatannya habis dibal nih guys. Waalaikumsalam. Sorry mas, baru ngepel panen. Nah ini Telepon ngabarin. Alhamdulillah ini Mas Slamet ya. Oke. Kita berada di gudang murainya Pak Haji Jayen ini. Scan. Yang kemarin kita sudah review di penangkarannya, sekarang di markas tempat masteran semua murai batu di sini. Ini yang nungguin Mas Slamet ini. Tuh, ada Pak Sailun juga ya. Nah, di belakang rumah sini guys, itu gantangan ya. Ini gantangan belakang rumah. Nah, ini gantangan. Nah, ini gantangannya. Haji. Nah. Ini gantangannya guys, ini baru jadi, kemarin direnovasi ya ini. Nah, ini. Baru meeting, ini mau ngadain lomba besar ini. Mau pencairan ya. Ini udah terpantau murai batunya. Oke, kita review dalam dulu. Oke. Oke, kita masuk ke dalam. Mas, amit ya Mas ya. Kita mau lihat-lihat murai batunya. Nah, ini Mas Awan kebetulan di sini juga. Ini persiapan soalnya sore nanti ada latihan sore di SKBC ya. Nah, itu. Ini Mas Slamet ini trotol semua? Total semua. Yang mau mutasi, yang satu mati. Oke, ini trotol semua guys. Kita lihat-lihat dulu. Setengah 5 bulan. Yang kadang bulat ini Dewasa. dewasa ya. Yang buat lomba semua. Ini yang buat lomba. Iya. Dijajar ya Mas ya? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jalan. Ini teman-teman ada yang ini ya, ada yang berbeda ya. Ini udah siapan semua, cuman ini hidupnya dijajar dia. Kesehariannya dijajar ya Mas ya. Iya. Kalau mau lomba dicomot enggak? Enggak usah dipisahin. Apa langsung diambil? Langsung diambil. Langsung diambil. Nah, Pak Haji tuh. Pakaikan tangan. Nah, ini semua amunisi yang biasanya dibawa ke arena lomba ya. Cililin, kolibri, jalak rio-rio. Ini disekat cuma masteran ya. Nah itu. Itu ada hasil juga ini. Ngumpul sama protol. Ini ngumpul juga sama trotol ya. Ini juga trotol Mas, sama. Protol sama. Mas Awan hari Minggu kemana? Berapa mas? Hari Minggu kemana? Hari Minggu ya tadi Kemarin habis nyeri juara 1 dia, ya. Habis nyeri juara 1. Nanti kita minta waktunya sama Mas Slamet ya. Kita ngobrol-ngobrol bareng. Ini kita berada di gudang ya. Ini markas ya, markas. Nah, ini tempat kumpulnya para ini ya, para mekaniknya Pak Haji Jayen. markas besar markas itu. Oke, kita matikan dulu. Kita ngobrol sama Mas Slamet, kita minta waktunya sebentar. Mumpung arena lombanya belum dimulai ya. Oke bro, hari ini kita berada di markasnya Pak Haji Jayen. Nah, kita ngobrol sama mekaniknya langsung ya, Mas Slamet. Kita tanya tentang murai batu yang kemarin sudah pernah kita lihat, yang setiap ketemu musuh itu dia ciak sayap, dan sekarang sudah berkurang. Nah, kita tanya sama Mas Slamet itu gimana caranya meredam nakalnya dia sampai dia benar-benar sembuh dan berkurang gitu ya.
Mohon maaf, mungkin ini agak berisik, masalahnya ini banyak burung. Kalau boleh tahu nanti kita tanya-tanya yang di sini tuh siapa saja burungnya itu ya. Kita langsung ke beliau, Mas Slamet ini setiap harinya memang ngurusin penangkaran sama Burung buat lomba juga ya Mas ya. trotolan Di rumah trotolan ya. Oke, Mas. Kita flashback yang kemarin nih Mas. Iya. Kemarin videonya kan sudah saya unggah nih, mewah kan lagunya. Sebelumnya itu memang burung itu ciaknya itu parah kan? Parah ya. sampai putus. Iya. Itu pada waktu dia hanya di rumah atau di lapangan ketemu musuh? Di lapangan Setiap di lapangan ya. langsung dicatek, dipatok langsung diputus. Digigit langsung diputus ya. Oh, itu dari pertama kali take over atau baru pindah ke markas ini? Dari take over. Dari take over. Karena udah kayak gitu. Oh, dari sana udah kayak gitu ya. Oke, Mas, kalau tipikal burung seperti itu tuh masuknya ke over emosi atau over birahi, Mas? Over emosi, Over emosi ya. Kelebihan emosi. Tapi pada waktu dia ciak seperti itu masih kerja enggak burungnya? Masih kerja. Ya. Oke, guys, itu ya. Burungnya mewah, materinya oke, powernya dahsyat. Jadi burung ini punya kelebihan, tapi ada sedikit kendala karena dia sering matukin ke sayap setiap kali ketemu musuh. Jadi Mas Slamet ini mengkondisikan berapa bulan kemarin, Mas? Hampir 4 bulanan. Nah, hampir 4 bulanan, guys. Jadi tanpa dibawa ke lapangan dulu ya. Sempat mabung enggak, Mas? Sempat. Oke, kita langsung tanya saja, Mas. Pada waktu tahu burungnya seperti itu, pada awalnya Mas Slamet yang dilakukan pertama kali apa sih? Yang pertama itu saya lebih voting. Malah dilebihi votingnya? Ya, tak lebih. Kalau dia sedikit itu lebih parah. Malah lebih parah ya. Terus tak ganti tremble juga. Apa itu, Mas? Dulu awalnya dari sana itu top song coklat. Top song coklat dari pertamanya. Iya. Terus dipindah Mas Slamet Pindah SKM. dipindah ke SKM. Ke SKM, padahal SKM kan lebih tinggi. Iya. Top song rendah. Tapi malah tak tinggiin, padahal emosinya dia tinggi. Justru malah seperti itu ya. Iya. Tapi pada waktu pergantian seperti itu butuh waktu berapa lama? Ya 2 bulanan. 2 bulanan ya. Tetap Mas Slamet ngontrol ke lapangan emosi, juga, ya. di rumah juga. Di rumah juga. Pada waktu sebelum di take over itu untuk EF jangkriknya berapa Mas? Sebelum itu 55. 55 dari orangnya ya. Dari orangnya ya. Nah, kalau kroto Jarang ya. Nggak pernah. Dari sananya juga jarang. Sana ya paling dikasih kroto. Kalau sana pakai kroto, dari Mas Slamet sendiri diubah nggak pakai Nggak kroto. pakai kroto. Oke. Nah, setiap harinya itu cara Mas Slamet untuk mengondisikan merawatnya gimana itu? Yang terpenting itu kan perawatan harian. Harian dulu. Harian itu dari pemandian. Mandinya dicari. Tak ganti. Yang dulunya pagi. Sekarang Tak ganti rubah malam. ke malam. Tapi tiap hari. Lebih diseringin ya. Lebih disering. Dari sebelumnya Dari sebelumnya paling 1 minggu 3 kali 2 kali. 3 kali 2 kali. Sekarang diseringin mandi ya berarti ya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Kalau ada hujan ya tetap tak Mandiin hujan. Oke, untuk pola rawatan seperti itu pada waktu Mas Slamet ubah itu sempat bodol enggak burungnya? Ya pernah tak cabut. Oh, dicabutin sendiri. Kan Patah ya. patah banyak, hampir 5 sayap. Dipatokin sampai patah 5 sayap. Tinggal kayak apa itu? Anunya ya. Tulangannya saja ya. Dulu itu terus tak ambil, tak copot semua. Begitu ya Mas ya. Tapi enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Dipegangin? Ya, tak pegangin. Dicabut. Iya. Oke, itu ya teman-teman ya. Kemarin aja
pas tak coba di lapangan itu tak pegang. Soalnya aku di ekor itu kan biasanya dia enggak cuman sayap, juga ekor juga kan. Kalau dia merasa kering itu emosinya tinggi, untuk penguat tulang biasanya saya rebus air hangat panas, terus ekornya saya celupin. Fungsinya untuk memperkuat tulangan yang ada di yang paling mungkin, ujung gitu ya. Biasanya burung terlalu banyak gerak gitu kan, kebanyakan burung yang emosinya tinggi itu kan kedengaran burung lain nyerang di dalam rodong itu kan biasanya ekor ada yang kayak melepas, jadi tak kasih air hangat biar enggak pakai busa enggak atau ya, dikocorin, tak taruh kayak mangkok gitu ya. Kalau celupin, dicelupin, tak halusin itu di bulu bagus kualitasnya. Dragon dulu kan sering patah terus. Yang ini namanya siapa Mas yang kemarin itu? Yang ini anti badai ya. Ya. Anti badai. Sempat di ini enggak di ketika polanya seperti itu dia matokin sayap, pernah dikasih betina enggak Mas? Pernah juga ya. Tak kasih betina langsung minta kawin langsung ya. Itu sempat turun enggak birahinya emosinya? Ya sama ya. Aja. Tapi juga, betinanya dibantai enggak? Enggak ya? Enggak. Oke. Itu umur berapa Mas? Sekitar kira-kira itu 4 mabungan. 4 kali mabung. Oke. Soalnya ya masih power, materi, durasi kerjanya mewah itu ya. Cuman sayangnya itu masih ada nakanya. Tapi ya terlalu parah. Yang saya lihat itu udah berkurang gitu. Alhamdulillah ini udah berkurang, nggak sampai masih utuh semua. Oke, kalau menurut pengalaman Mas Slamet nih, burung yang seperti itu cenderung masalahnya apa sih? Biasanya dia dulu waktu masih muda itu terlalu sering dibuat lomba, tapi kalau pas misalnya pulang biasanya kan orang kecapean pulang langsung digantar, enggak langsung dimandiin. Gitu dia ya. Masih punya emosi, masih panas lah ya. Ya kalau keseringan biasanya kalau orang-orang burung kan beda-beda kadang ini burungnya settingannya 1 minggu pemandiannya 2 kali kadang. Ya, jadi dia keseringan kayak gitu, kebiasaan pulang nggak terus langsung dimasukin air walaupun malam. Ya tergantung, semua orang sih tergantung niatnya. Bisanya nggak bisa dikaramba, ya otomatis dikasih cepuk, diusahain. Kalau pengen burung nggak terlalu, biar tetap maksimal ya Mas ya. Oke. Mas pakai vitamin enggak pada waktu mengondisikan? Enggak pernah ya. Alami semua. Ya cuma jangkrik aja. Oke, berarti ini ya teman-teman ya. Jemuran juga jarang ya. Oke, jemuran dikurangi guys. Ini biar teman-teman di rumah tahu, kita tetap melihat karakter si burung ya. Tidak semua karakter burung itu sama ya Mas ya. Walaupun dia punya emosi dan kebiasaan yang sama, patokin sayap, itu ada yang di rumah, ada yang di lapangan. Kalau si anti badai ini itu setiap kali ketemu lawan saja biasanya dia kadang kumat gitu ya Mas ya. Kalau di rumah enggak kawan-kawan ya. Walaupun banyak burung deket ya enggak pernah. Berarti kan ini satu rumah ini, satu ruangan dicampur ya Mas. Campur, ada dragon, ada kaca, ada suropati, ada brio. Di sini semua ya. Di sini semua. Oke. Oke, itu nanti kita bahas guys. Nah, ini kita fokus ke Cia bulu dulu ya di bagian sayap. Nah, Mas ada treatment lain enggak selain caranya Mas Slamet ini? Pernah pegang enggak sebelumnya mengalami karakter seperti itu? Iya pernah sih dulu. Pernah ya. Makanya aku sering nerima kayak yang punya temen, kadang sharing-sharing, temen minta sharing, ditanyain ya pendapat, burung saya kok kayak gini,
kanibal gitu kan. Gitu ya. Dan Ciak kan sama kayak kanibal kan gitu. Berarti titik poinnya pada waktu Mas Slamet merubah dari pakan, terus feedingnya, terus mandinya juga dirubah total ya Mas ya? Dirubah total. Berarti ada yang dinaikin? Enggak harus itu terus. Oh gitu ya. Malah justru nggak ngurangin tapi dinaikin tadi ya. Nah itu ya teman-teman ya. Agar supaya apa Mas itu? Kalau kita naikin jangkriknya itu? Agar supaya dia itu kalau emosi tinggi, dia kemungkinan bisa birahi. Gitu ya? Birahi kawin. Kalau kita jemur, dia lebih parah. Malah memperparah keadaan. Memperparah keadaan karena burung seperti itu dia minta kawin. Gitu ya. Kalau dijemur, otomatis kalau dia dibawa gantangan, kalau enggak pasang badan, ngerayu, kalau enggak buat mabit ya Mas ya. Nah itu ya teman-teman ya. Kita di sini sharing berbagi pengalaman yang mungkin teman-teman di rumah punya kasus yang sama bisa diterapkan buat rekomendasi teman-teman di rumah, atau mungkin nanti kebingungan boleh tanya di kolom komentar lah ya. Mas, untuk ini tadi kan kasusnya di lapangan ketika dia ketemu lawan, dia baru ketemu nakalnya itu tadi lah. Kalau di rumah kanibalnya itu, ya, itu beda lagi ya. Beda. Kalau di rumah itu kebiasaan dia mandinya kurang. Mandinya kurang malah ya. Dari kita perawatan itu kan dari awal, dari nol. Dari nol misalnya orang beli waktu muda. Kadang emosinya udah ada. Kadang orang kan pengen di kayak tempelan, kayak karung, namanya juga orang lagi suka, kan nggak buru-buru ya Mas ya, buru-buru ditempel terus nggak tahu karakternya seperti apa, tiba-tiba dia bisa kalah mental juga bisa, terus akhirnya dia matokin sayap di rumah ya. Sama enggak ketika di area dubur juga terus ekor? Iya sama ya. Pernah. Sama yang namanya kanibal itu kan bebas. Ada yang ekor, ada yang sayap. Kalau dragon dulu kan ekor ya? Ekor. Itu treatmentnya kalau dragon penanganannya Mas? Penanganannya aku dulu sering tak hujan-hujanin. Malah sering hujan-hujanin. Kalau posisi musim kemarau beda lagi nih. Kalau nggak ada hujan, Mas Slamet nyiasatinya malam berarti ya. Dikocorin pakai apa ini? Ya di karamba. Karamba saja. Tetap karamba ya. Mandi malam berarti ya. Oke. Itu ya teman-teman. Namanya juga kan itu biasanya ada yang kekurangan yodium, itu biasanya tak kasih air minum garam. Air minum garam. Apa itu enggak ada efeknya Mas? Enggak ada masalah ya. Berarti kalau dia kan gini, yang namanya burung itu kan kadang banyak bakteri, makan serangga. Itu kan kadang pencernaan itu kan kurang bagus, kadang bisa menimbulkan kondisi burung kurang bagus. Oke. Menyiasatinya ya enggak tiap hari dengan cara itu tadi ya, air hangat, garam dikit, itu kan asin. Buat asinan saja buat, ya. Bunuh bakteri. Oke. Jadi itu teman-teman, ini ada sedikit ilmu juga. Jadi air hangat dikasih garam cuman sejimpit aja ya. Iya, dikit ya Mas ya. Sedikit aja. Terus begitu ya. Itu paling sore. Berarti dikasih sore hari. Pagi diganti air biasa. Apa mau minum itu Mas? Minum. Minum ya, tetap. Kalau asin minum, kalau pahit nggak minum. Malah nggak minum. Iya. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini ada ilmu pengalaman baru dari Mas Slamet. Ya, dari pengalaman saya ya kayak gitu. Dari dia megang burung yang memang bermasalah, entah itu sayap, entah bulu, bokong, entah di ekor. Ini tadi sudah kita ulas semuanya. Dari awal dia menerangkan yang ketemu lawan dia baru itu antibade, terus si dragon dulu sempat di ekor ya Mas ya. Sekarang juga sudah sembuh. Apa itu? Barbara juga di sayap. Sayap juga ya. Patah semua tuh. Tapi alhamdulillah ya, hari ini stabil ya. Stabil. Baik, oke. Hari ini dan sampai di tahun 2023
Januari ini guys masih ini ya, aman. kondisi dan aman. Nah ini penanganannya Mas Slamet ya. Ini kita berbagi pengalaman dan sharing. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Dan next kita bahas ini ya, burung yang memang keadaan banyak burung kita jadikan satu. Ini semuanya kondisi guys. Kita lanjut di waktu berikutnya ya. Nih kita matikan dulu yang ini, kita ganti sesi ini perawatan burung yang ada di markas.